Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Masjid Nurul Iman yang sangat saya muliakan, dalam 10 menit ke depan saya akan menyampaikan khutbah dengan judul Bukti Nabi Jago Diplomasi. Topik ini saya pilih karena beberapa hari lagi kita akan memperingati hijrah Rasulullah SAW. Topik ini saya pilih sebab masih banyak di antara kita yang hanya mengetahui bahwa Nabi tauladan dalam ibadah semata. Tidak banyak orang yang tahu bagaimana kehebatan strategi Rasulullah dalam perjuangan politik dan diplomasi. Untuk membahas topik ini, saya telah membaca 2 buku. Yang pertama, Anecdotes from Islam karangan Muhammad Ibrahim Khan, tulisan orang Pakistan. Yang kedua, Tafsir Al-Azhar karya Profesor Hamka. Jamaah Masjid Nurul Iman yang sangat saya hormati, setelah 6 tahun Rasulullah pindah dari Makkah ke Madinah, Rasulullah rindu bagaimana bisa umroh di Makkah. Maka Rasulullah memutuskan akan berangkat umroh, dan dengan serentak 1.400 muslim daftar untuk ikut. Mereka berpakaian ihram, tidak membawa satupun senjata. Tanpa diduga, ternyata rombongan itu dihentikan oleh orang kafir. Yang menghentikan tidak main-main, anak muda yang hebat, namanya Khalid bin Walid sebelum masuk Islam. Rasulullah diminta kembali. Rasulullah dan para sahabat gelisah, termasuk Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ingin rindu sekali dengan Makkah, sampai dia mengatakan, wahai tanah airku, bolehkah aku tidur semalam dengan berselimut kehangatanmu? Padahal mestinya Bilal itu trauma dengan Makkah, mengingatkan dia masa-masa penyiksaan pada dirinya. Hadirin sekalian, maka terjadi perundingan. Ada 4 yang disepakati, tapi karena keterbatasan waktu saya akan berbicara 2 saja yang penting. 1 yang disepakati, Rasulullah tidak boleh umroh pada tahun itu, baru bisa tahun depan, dan itu pun maksimal 3 hari. Nabi setuju. Yang kedua, ini yang kontroversi. Kedua disepakati, jika ada orang Makkah datang ke Madinah, pindah ke Madinah, Rasulullah harus mengembalikan ke Makkah. Tetapi kalau ada orang Madinah datang ke Madinah, orang Makkah tidak kewajiban untuk mengembalikan. Hadirin sekalian, para sahabat sangat marah dengan cara-cara perjanjian yang tidak adil seperti ini. Tapi Rasulullah mengatakan, tenang, tenang, tenang. Rasulullah kemudian memanggil
Ali bin Abi Thalib untuk membuat naskah perjanjian. Perjanjian itu dilakukan di bawah kemah di kampung Hudaybiyah, 22 km dari Makkah menuju Jeddah. Insya Allah yang teman-teman kita yang baru pulang dari haji atau umroh tahu tempat ini. Wahai Ali, catat, bikinlah naskah. Rasulullah memerintahkan Ali, catat, Bismillahirrahmanirrahim. Kata orang kafir, wallahi ma'adri mahi, walakin uktub bismikallahum. Demi Allah saya tidak mengerti apa bismillah itu. Ganti dengan bismikallahumma. Sahabat berteriak, wallah, wallah, Ali, la taktubha illa bismillahirrahmanirrahim. Tolong Ali, jangan ikuti perintah itu, tetap tulislah bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah kembali, tenang, tenang, tenang. Rasulullah kemudian mengatakan, tidak apa-apa, tulis saja bismikallahumma. Hadza ma qada alaihi Muhammadur Rasulullah. Ini keputusan Muhammad, utusan Allah. Kemudian utusan kafir mengatakan, sebaiknya ditulis saja Muhammad bin Abdullah, Muhammad anaknya Abdullah. Jangan ada kata Rasulullah, sebab kami orang kafir tidak mengakui Rasulullah sebagai utusan. Melihat cara-cara berunding yang seperti itu, para sahabat marah. Umar pun memegang pedang berkali-kali sampai bertanya, wahai Rasulullah, engkau ini masih jadi nabi atau enggak? Kita ini pada pihak yang benar, kenapa ngalah terus? Serahkan saya bisa menyelesaikan dengan pedang saya. Kata Rasulullah, wahai Umar dan seluruh kaum muslimin, saya ini Nabi Muhammad diutus untuk menciptakan perdamaian, bukan untuk bikin masalah. Sudahlah Umar, sabar. Nanti suatu saat Allah akan menunjukkan berkahnya melalui cara-cara saya yang saya lakukan hari ini. Kemudian Rasulullah mengatakan lagi, ana Abdullah wa rasuluh lan ukhalifa amrah wa la yudhi'ani. Saya ini hamba Allah dan utusan Allah, tidak mungkin saya menyalahi perintah Allah, tidak mungkin. Dan Allah tidak mungkin membiarkan saya di dalam perjuangan saya. Hadirin sekalian yang sangat saya muliakan, Rasulullah dan para sahabat tetap tidak terima dengan cara Rasulullah itu. Tiba-tiba datanglah orang Makkah yang namanya Abu Jandal, yang mukanya lebam, bercak-bercak darah, bekas penyiksaan. Ternyata dia melarikan diri dengan tangan yang diborgol dari penjara di bawah tanah dari Makkah. Apa kata utusan dari orang kafir tadi? Muhammad, sesuai dengan perjanjian, orang ini dari Makkah harus dikembalikan ke Makkah. Para sahabat teriak lagi, tidak bisa karena perjanjian belum ditandatangani. Iya, tapi kan sudah disetujui. Rasulullah tenang, memanggil Abu Jandal. Abu Jandal, sabarlah kamu. Demi ketaatan kepada aturan kesepakatan ini, silahkan kamu kembali ke Mekah. Yang itu berarti akan ada penyiksaan lagi. Seluruh sahabat melepas orang ini dengan tangisan, kasihan orang ini. Rasulullah tenang. Ketika kembali ke Madinah, hadirin sekalian, karena tidak boleh dilanjutkan ke Mekah, ketika para sahabat mendongkol, turunlah ayat surat Al-Fatah ayat 1, Inna fatahna laka fatham mubina, yang artinya suatu saat kami akan membuka
kota Makkah kembali. Seluruh sahabat kemudian terhibur dan Umar pun menangis. Umar mengatakan, kenapa saya begitu kasar kepada Rasulullah? Walaupun saya benar, kenapa sikap saya begitu kasar kepada utusan Allah seperti itu? Hadirin sekalian, 2 tahun kemudian Mekah bisa dikuasai oleh Rasulullah. Perhatikan kehebatan dan kecerdasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang Arab yang biasanya tidak suka perundingan, yang suka adalah perang, hari itu bisa ditundukkan untuk mau berunding melihat kelembutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan, Rasulullah bisa merebut kembali kota Makkah tanpa ada setetes pun darah, tanpa biaya yang banyak. Andaikan Rasulullah tidak memiliki keahlian diplomasi seperti ini, mungkin Makkah sampai kapan belum bisa direbut kembali oleh orang Islam, dan mungkin Islam tidak sampai di Masjid Nurul Iman ini. Hadirin, itulah salah satu kehebatan dan keteladanan Rasulullah yang harus kita ikuti di dalam berpolitik, di dalam strategi perjuangan, di dalam segala hal. Tidak bisa seluruhnya diatasi dengan otot, tetapi harus juga diatasi dengan otak. Tidak boleh dengan otak biasa, tapi harus otak yang cerdas, dan itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi gelar Fatonah, nabi yang cerdas. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.